teman-teman, kali ini kita akan memberikan suatu pembahasan mengenai beberapa pernyataan dari Kibin Habib yang dimana selama ini memberikan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tuduhan itu lebih tepat untuk disampaikan kepada Habib-Habib mereka. Dan sekarang saya ditemani oleh Harry Pras. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, sekarang Harry Pras yang satu ini kita datangkan dari universe lain, yang dimana dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar Wirid, yang dimana beliau ini sengaja saya datangkan untuk memberikan jawaban kepada para Kibin Habib bahwa Harry Pras bukan tidak percaya karomah, betul? Tapi Harry Pras hanya tidak percaya kepada keramat-keramatan halu, ngibul, khurafat yang disampaikan oleh para habaib. Ya buktinya, nih kita bisa mendatangkan Harry Pras versi yang lain, datang dari universe yang lain. Jadi bukan hanya Peter Parker ya yang bisa datang dari universe lain itu di film apa kemarin tuh. Di sini daripada kita membahas masalah Peter Parker, kita bahas komentar-komentar Kibin Habib yang dimana mereka semakin halu, nipu, sama seperti Habib-Habib mereka. Ya. Kita mulai dari pertama. Oke, jadi komentarnya datang dari Muhammad Jaya. Hai Mas Jaya. Video unsur membicarakan orang, kamu ngakunya paling benar Pras, padahal dirimu sendiri belum tentu baik. Ini yang buat semua orang muak sama lo Pras. Jadi bagaimana pendapat antum sebagai Harry Pras dari universe lain? Yang pertama, sebenarnya yang merasa paling benar itu adalah mereka para Habib. Ya, yang dimana mereka ini ketika memberikan pernyataan di media sosial, terkhusus di kajian-kajian mereka, ya di kajian ya. Di setiap panggung-panggung ceramah, mereka sama sekali tidak mau untuk dikatakan sebagai orang yang ngedongeng. Artinya apapun yang mereka sampaikan, yang mereka ceramahkan adalah benar. Ya, benar. Tidak boleh disalahkan. Tidak boleh. Merasa paling benar? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Jadi mendengar pernyataan pertama ketika dia menyatakan video mengandung unsur membicarakan orang. Loh, jangankan Harry Pras, Al-Quran saja membicarakan orang. Ya, Fir'aun dibicarakan, Namrud dibicarakan, siapa lagi? Abu Lahab dibicarakan. Semua orang-orang yang mengajarkan keburukan dibicarakan dalam Al-Quran. Bahkan membicarakan keburukan orang, yang dimana orang tersebut bukan mengajarkan hanya sekedar bermaksiat, tapi mengajarkan kesesatan seperti ajaran-ajaran yang menyelisihi kepada tauhid, mengajarkan khurafat, mengajarkan takhayul, mengajarkan haluisme, mengajarkan kesyirikan. Yang dimana di Indonesia, Habib-Habib ketika di alam kubur, kata Habib ini, ketika ditanya Allah buka dalam lafaz Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa ma zadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Habib ini bukan satu-satunya, ada Habib itu juga. Man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhan ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Habib itu juga bukan satu-satunya, ada Habib Onoh lagi. Begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kata Habib tersebut ketika seorang muslim Kibin Habib meninggal, ditanyakan di alam kuburnya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Dijawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Semua dijawab seperti itu. Apa artinya ini kalau bukan hanya sekedar haluisme dan penipuan, pembodohan kepada umat? Ya.
jelas pembodohan dan jelas penipuan. Dari mana mereka dapat kisah seperti itu? Ya, dari kitab mereka. Kalau hal seperti ini didiamkan dan tidak dibicarakan, maka mereka yang berbicara akan merasa benar, ya kan? Ya. Ketika mereka merasa benar, maka apa yang terjadi? Orang-orang awam ikut membenarkan. Yang mendengar semua itu akan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Ya. Nah, ketika hal seperti ini dianggap suatu kebenaran, maka akan muncul kisah-kisah baru. Man rabbuka? Mama Gufron. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Jawab aja, Gufron. Beres. Man nabiyuka? Si fulan. Si fulan. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jailani jadi rabbuka. Ya, kata Buya Uci. Di alam kubur, kata Buya Uci. Jadi kisah yang sama dengan jawaban berbeda tokoh. Inilah yang disebut dengan khurafat berbahaya di karang-karang oleh manusia untuk apa? Menyesatkan akidah Islam umat. Ini Habib ketika digali, Habib Musayyab ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musayyab duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Terus apa lagi tadi katanya? Ini, kamu ngakunya paling benar Pras, padahal dirimu sendiri belum tentu baik. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Jadi kalau kita berbicara masalah baik dan benar, ini beda konsep teman-teman. Ya, beda konsep. Orang merasa paling baik tidak boleh. Karena sebaik-baik orang pasti ada sisi buruknya. Tapi di dalam kita beragama, wajib hukumnya merasa benar. Betul. Karena kalau kita merasa salah, maka kita akan ragu-ragu dalam beragama. Karena agama ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setelah aku sempurnakan agama ini untukmu. Artinya apa? Agama Islam ini sudah cukup dan benar. Jadi kalau kita menganggap diri kita masih salah beragama, maka untuk apa kita menganggap bahwa agama ini telah sempurna? Oh, saya masih salah beragama. Terus bagaimana kita mendakwahkan Islam sedangkan kita berislamnya salah? Adanya berbagai macam golongan di dunia ini. Golongan Ahmadiyah, golongan ini, golongan itu, LDII, Syiah, dan lain sebagainya. Karena mereka merasa benar masing-masing. Ya. Betul kan? Betul. Orang Syiah menganggap dirinya benar dan menyalahkan semua agama lain. Betul. Termasuk Islam Sunni. Ya. Sunni menyalahkan Syiah. Karena apa? Sunni menganggap dirinya benar. Benar. Nah, kalau Sunni dan Syiah merasa sama-sama salah, jadi agama mana yang benar? Kalau berbicara baik, fastabiqul khairat. Ya, lomba-lomba dalam kebaikan. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Konghucu, bahkan orang ateis pun. Ateis. Mereka pandai untuk melakukan kebaikan. Tidak perlu diajari. Bahkan seekor kera pun, seekor monyet, tidak perlu diajari untuk berbuat baik. Ya. Kita taruh sampah di kepala kita, kasih ke monyet, dibersihin itu sampah. Ya. 猴哥，猴哥，救救我，头被扎了，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，哎呀，谢谢，太善良了吧，谢谢啊，太感谢了。 Kebaikan. Jadi monyet pun tahu cara berbuat baik. Setuju. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangankan manusia yang punya otak, binatang pun bisa melakukan kebaikan. Jadi Anda sebagai Ki bin Habib harusnya berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Betul. Bukan hanya sekedar baik, tapi harus berlandaskan kebenaran. Ya. Tutup lagi dengan kalimat, hal yang baik itu belum tentu benar, ya, tetapi yang benar sudah pasti baik. Semoga Ki bin Habib ini bisa sedikit saja menggunakan ininya untuk berpikir. Otak. Betul kan? Iya. Ada lagi gak komentar yang lain? Ada, tapi di video berikutnya. Oke.